Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk program ajaran daring kolaboratif PDK Universitas Muhammadiyah Mataram dan kita dipercayakan untuk pertama matematika dasar ya sebenarnya fisik matematika dasar jika kita mengikuti kurikulum dari Universitas Muhammadiyah Mataram akan membahas tentang series itu seperti apa. Jadi sebelumnya pada saat SMA itu pernah disinggung oleh gurunya ketika itu tentang barisan dan deret. Barisan itu ada barisan aritmatika, ada deret aritmatika, ada geometri, ada Maclaurin, ada Taylor, ada pembahasan. Untuk beberapa pertemuan ke depan itu kita akan seperti itu. Sebelumnya, karena ini adalah konsep dari teaching, jadi berapa pertama nanti akan saya ambil sendiri dan bersama Ibu Linda dari Universitas Muhammadiyah Mataram, program studi pendidikan fisika. Ya, capaian pembelajaran kita bisa dilihat di layar untuk JPMK 1 yaitu memecahkan permasalahan tentang deret, bilangan kompleks, matriks, vektor, analisis vektor, teorema Gauss. Mungkin teorema Gauss ini kita akan pelajari beberapa teorema dari Gauss sendiri, Gauss-Jordan, Gauss-Seidel, dan lain-lainnya. Ada teorema Stokes, ada transformasi koordinat, dan analisis tensor. Tensor ini nanti akan berguna ketika para mahasiswa mengambil mata kuliah fisika statistik atau mekanika statistik nanti besok. CPMK 2-nya ini tentang diskusikan, kayaknya ada kesalahan ya. Diskusikan tentang deret bilangan kompleks, matriks vektor, analisis vektor, teorema Gauss dan Stokes, transformasi koordinat dan analisis. Kita akan mendiskusikan CPMK 1. Sub CPMK 1 bisa dilihat dari L1 sampai L6. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas sub CPMK analisis deret. Lainnya, yang pertama itu adalah geometri series, lalu kedua definisi dan notasi, lalu aplikasi dari series itu seperti apa. Untuk bahan ajar saya biasanya itu menggunakan BOS ya, BOS. Itu tentang advance matematik nanti bisa di download atau saya akan share linknya nanti untuk saya. Lalu saya juga biasanya menggunakan punya Spiegel tentang engineering matematik dalam fisika. Saya rasa itu buku yang sederhana tapi dalam ya isinya. Untuk outline kita pertemuan hari ini, metri series itu seperti apa. Saya ada beberapa uh, tulisan sebagai contoh sederhana dari banyak ide yang terlihat dalam rangkaian. Di sini sebenarnya kita mau mengolah itu geometri itu sederhananya seperti ini. Kita mau mengelola sesuatu itu berdasarkan pola ya. Pola berarti dia lebih ke angka nanti ke kategorinya, kategori tahu itu
akan ke situ untuk rangkaian sehingga dari rangkaian tersebut lalu kita pertimbangkan dari geometrinya seperti apa. Kita akan pertimbangkan dari geometrinya seperti apa. Mungkin Anda ingat bahwa dalam deret geometri itu kita mengenali istilah dengan beberapa nomor tetap ya. Ada beberapa untuk mendapatkan istilah berikut. Misalkan ini ya, ada persamaan dari persamaan 1,1a sampai dengan 1,1c. Kalian lihat untuk 1,1a ini adalah kumpulan angkanya 8, 16, 32 dan seterusnya. Lalu bagian B-nya 1, 2 per 3, 4 per 9 dan seterusnya. Bagian C ini sudah disajikan ke dalam polanya. A, AR, AR 2, AR pangkat 3, lalu selanjutnya. Hingga dari bentuk ini, kita bisa melakukan suatu transformasi untuk menciptakan polanya ya. Hal itu bagaimana kemudian kita membentuk sebuah rumus dari seri geometri itu seperti apa. Menariknya mungkin kita akan melihat beberapa contoh kasus ya. Sini saya siapkan videonya. Contoh kasus misalkan baru-baru ini kan kita baru saja menghadapi gejolak dari COVID-19 seperti apa dari tahun 2020. Saya ingat betul itu saya di Jogja tahun 2020 itu agak susah ada penerbangan ke sini. Contoh kasus, misalkan penyebaran virus dalam kultur itu berlipat ganda secara kontekstualnya itu kan seperti itu ya kita pernah ada selalu. Maka syarat mewakili jumlah penyebaran virus ini contoh ya penyebaran virus yang telah dikalikan setelah 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya. Ini sebenarnya pola ini kan bisa bisa membentuk pola ya. Bisa jadi uh, fungsinya itu fungsi berfungsi eksponensial atau logaritmik atau semacamnya ya, tergantung orang-orang matematikawan itu yang menganalisis data berdasarkan fenomena yang terjadi pada saat itu seperti ini. Dalam contoh pertama kami jelas bahwa penyebaran virus corona meningkat tanpa batas seiring berjalan waktu. Ini saya coba breakdown secara matematis bagaimanapun, yaitu dengan asumsi kurangnya penggunaan masker, pembatasan wilayah dan lain-lain yang diasumsikan setiap bulan seperti itu ya. Nah, kemarin juga saya coba semalam itu saya coba buat pakai Art Studio, tapi masih ada beberapa program yang error. Kemungkinan Art Studio-nya yang harus saya update dulu. Jadi pertemuan selanjutnya lah kita coba. Namun penyebarannya akan berkurang jika ada kesadaran manusia. Ini adalah salah satu contohnya, contoh konkret ya. Bisa dilihat uh, bisa dilihat ini tahun 2019 kita akan tunjukkan tentang kan kasus virus baru ini mereplikasi dari 2 ke 3 jadi banyak ya. Ini sebenarnya pola ini contoh konkret tentang bagaimana dan deret itu ya deret bekerja untuk kita pecahkan permasalahan-permasalahan matematika ya. Bisa dilihat di sini ya. Ini ada beberapa graf. Ini dari grafik ini kita bisa lihat ada fenomena yang ada landaunya, lalu dia naik lagi. Ketika terjadi beta, beta, ini ada peningkatan alfa, lalu gamma. Ini kita bisa lihat ya, grafiknya naik turun. Ini kan bisa kita telaah dalam sisi geometri aderet itu seperti apa.
gitu ya. Jadi kita lanjut lagi, misalkan ada permasalahan seperti ini. Ada barisan bilangan. Kita katakan saja barisan bilangan untuk persamaan 1.2-nya. 1 ditambah 2 kali 2 per 3 tambah 2 kali 4 per 9 ditambah 2 kali 8 per 27 ditambah selanjutnya ya. Titik-titik ini berarti selanjutnya itu sama dengan 1 ditambah dengan 2 ini. Kalau kita ada di sini ada fungsi distribusi ya, kita pakai fungsi distribusi perkalian terhadap operasi di sini. Sini operasinya kebetulan penjumlahnya. Ada fungsi distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Kita kelompokkan duanya, kita keluarkan, ya kan? Dua-dua ini kita keluarkan, lalu seluruhnya itu buatkan dalam kurung 2 per 3 tambah per 9 tambah 8 per 27 tambah seterusnya. Sehingga dari bentuk ini ya, bentuk ini kita bisa telaah dulu, telaah yang di dalam kurungnya. Telaah dalam kurungnya ini di sini let us consider the expression in parenthesis ya. Kita bisa menamakan ini sebagai satu satu ini ya, satu suku ya, yang di dalam kurung ini. Sehingga ungkapan ini contoh konkret dari deret hingga contoh konkret dari deret hingga dan kita diminta untuk mencari jumlahnya. Lalu misalnya ada pertanyaan, hitunglah jumlah dari ini ya. Itu kan agak repot karena kita tidak tahu batasnya itu sampai mana. Sehingga kita harus apa namanya? Kita harus memiliki tools untuk membantu kita. Salah satunya itu dengan persamaan 1.4 ini ya. 1.4 ini kita diberikan tools tentang bagaimana sih cara hingga itu. Ketika kita diperintahkan untuk menjumlahkan. Sehingga itu tidak semua deret hingga memiliki jumlah ya. Itu tidak semua. Ini yang perlu kalian perhatikan. Lalu, Anda dapat melihat bahwa deret yang dibentuk dengan menambahkan istilah dalam, yaitu yang 1.1a tadi, yang 2, 4, dan seterusnya, itu tidak memiliki jumlah yang terbatas. Nah, namun, bahkan ketika seri tak terbatas memang memiliki jumlah yang terbatas. Ada seri yang tak terbatas, tapi ketika kita melakukan operasinya itu bisa kita selesaikan. Bisa selesaikan. Makanya nanti ada nanti syarat, tapi itu di pertemuan selanjutnya. Syarat ketika deret itu kita katakan dia convergent seperti apa, lalu divergent seperti apa. Nanti pertemuan itu nanti dengan Ibu Linda ya. Nanti dengan Ibu Linda. Hari ini kita bahas tentang fenomena dulu seperti apa, lalu kita kaitkan dengan orang fisika melihat fenomena itu seperti apa. Kayak tadi ya, kan grafik-grafiknya itu cantik kalau kita lihat grafik-grafiknya cantik. Dari grafik itu kita bisa melihat slope-nya seperti apa, intercept-nya seperti apa, hingga kita bisa melakukan percepatan ya untuk menanggulangi. Misalnya tadi contoh kasus yaitu adalah COVID-19. Sehingga dari sini kita lanjut lagi. Ini dia sebenarnya lebih dalam dari ini. Apa yang benar-benar harus kita lakukan adalah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan jumlah seri. Sehingga untuk pendefinisian deret hingga itu bisa kita ini ya diwakilkan dengan persamaan 1 titik. Ini adalah eh, angka awalnya. Misalnya dari sini 1 ya, ini angka awalnya. Lalu R ini itu sebagai eh, interpretasi dari ini, dari rasio. Rasio. Kalau di barisan kan mungkin bedanya. Kalau deret geometri itu lebih kita apa namanya lebih ditekankan pada rasio. Kalau n ini adalah jumlah datumnya itu ada berapa. Misalnya ini ya, ini kita menggunakan persamaan 1.4 tadi dan 1.3, kemudian kita memperoleh seperti ini ya. Yang di dalam kurung tadi kan kita selesaikan. 2 per 3 tambah 4 per 9 tambah titik sampai dengan tambah 2 per 3 pangkat N. Misalnya ini sebagai interpretasi ya. Dari tadi di rumus yang, apa bukan rumus ya.
kondisi yang sebelumnya tadi kita interpretasi ke dalam suatu rumus menjadi seperti ini. 2/3 pangkat N. Nah, lalu ini kalau misalnya kita selesaikan dengan berdasarkan tadi rumus yang tadi A1 kurang ini ya tadi ya. A1 kurang R pangkat N dibagi dengan 1 kurang R ini adalah jumlah deret A hingga. Kita selesaikan. Ini ya, kita selesaikan masukkan rumusnya jadinya seperti ini. Kemudian ini sama, ini kan hasilnya ya. Kita peroleh hasil yaitu 2 dikali dengan 1 kurang 2/3 kemudian dipangkatkan N. Nah, ini menarik ini. Menariknya itu ketika N-nya itu kan meningkat ya. Jadi 2/3 pangkat N. Ketika N meningkat, maka 2/3 pangkat N itu menurun dan mendekati 0. Ini ya. Ini saya coba simulasikan kemarin pakai Excel itu seperti ini. Nanti kita coba nanti sebentar. 3 pangkat N itu kan menurun, mendekati 0 ya. Kita bisa lihat ini kan dia mulai mendekati 0. Maka jumlah N suku mendekati 2 dengan bertambahnya N, dan kita katakan bahwa jumlah deretnya adalah 2. Nah, kita akan coba sebentar. Jumlah deretnya adalah 2. Kalau yang meningkatnya, ya, bisa dilihat grafiknya ini mulai menaik, lalu stagnan itu ketika N-nya itu sama dengan 2. Dilihat pada fungsi ordinatnya. Ini ordinatnya kan biasa terwakilkan oleh Y dan absis itu biasa diwakilkan oleh X ya. Sehingga ini adalah benar-benar definisi. Sehingga jumlah deret tak hingga adalah limit dari jumlah N suku sebagai N ketika N itu menuju tak hingga. Jadi deret itu bisa kita dekati itu dengan limit ya. Dengan teorema limit. Nanti akan menarik ini besok. Akan menarik kalau kita mulai mencoba masuk lebih dalam. Maka dari masalah 1.2 tadi, total waktu penyebaran virus, misalnya kita coba analogi itu tadi virus 1 ditambah 2 kali 2 sama dengan 5. Jadi itu akan semakin naik. Ini adalah jawaban untuk masalah matematika. Seorang fisikawan mungkin keberatan bahwa virus seukuran atom itu adalah omong kosong, tapi nyata ya, walaupun beberapa kecil kejadian kasus penyebarannya itu dari jumlah suku kecil yang tak terbaca, namun kontribusinya itu kita bisa lihat. Karena kan kalau secara matematika itu kalau saya itu rumusnya ke eksponensial, jadi eksponensial itu sangat berbahaya ya, apalagi eksponensialnya itu eksponensial positif ya. Pasti misalnya satu kena virus, nanti yang ini akan mengenai yang lain, lalu yang lain-lain itu akan mengenali apa namanya ada yang lain-lain lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana untuk menemukan jumlah katakanlah 20 suku. Kemarin sudah selnya. Coba buat simulasi sederhana. Jadi besok itu kemampuan kalian ketika selesai mata kuliah ini, harapan saya itu kalian bisa mengoperasikan Excel seperti apa. Fisika dengan Excel itu pasti sudah identik gitu. Lalu beberapa aplikasi nanti yang kita akan coba nanti sebentar kan ada aplikasi geometri. Kita menggunakan bahasa pemrograman menggunakan Python ya. Misalnya ini ya, ini contoh yang kemarin. Persamaan tadi ya saya coba N-nya itu 20. Ini adalah N-nya dari 0 sampai 20. Lalu ini ke rumusnya yang tadi ya. 2 kali 1 kurang 2/3 pangkat N. Ini kan tadi rumus yang ini ya. Nah, saya masukkan rumus yang ini. Kemudian hasilnya ini bisa dilihat. Ternyata grafiknya itu kan menuju 2 ya. Kan menuju dan stagnan di sini kalau kita perbanyak. Banyak banyak sampai berapa datanya. Ini ya, saya kan sudah stagnan 2. Ini contohnya. Ya kan menuju sini ya, dan ini terus sampai sebanyak N pun tetap tetap 2 dia.
Lalu untuk kasus yang ini tadi, yang 2/3 pangkat N, nah 2/3 pangkat N itu dia akan menurun. Jadi ini juga tadi kalau misalnya grafiknya ini saya tarik lagi ya. Bisa kita lihat, ya kan? Lalu yang ini juga tadi coba saya perlebar dia ya sampai N-nya itu N-nya 58 ya. Bisa kita lihat kan. Grafiknya itu seperti ini. Itu contoh sederhana ya. Kita lihat contoh sederhana lagi slide-nya ini. Ya. Lalu ada deret apa sama 1.3 yang suku-sukunya itu dalam bentuk barisan geometri. Itu kita sebut dengan deret geometri. Barisan geometri kalau kita jumlahkan namanya deret geometri. Ini diasumsikan seperti persamaan 1.6 ini. Yang tadi yang sudah kita buat AR pangkat 2 selanjutnya. Lalu kalau kita buatkan dalam bentuk rumus itu menjadi seperti AR pangkat N kurang 1. Ini juga ya kan ketika kita menjumlahkan seri geometrinya jika hanya satu, kemudian kita definisikan S itu sama dengan limit N menuju hingga S N-nya ini sebagai indeksnya. Ini akan berkaitan ketika kita akan membahas penentuan konvergen atau divergen suatu deret atau barisan. Mungkin salah satu syaratnya itu dia harus memiliki nilai limitnya ya. Itu besok akan dibahas secara utuh untuk pertemuan kedua. Di mana SN ini, SN sendiri ya, adalah jumlah dari bentuk serisnya. Ini mengikuti metode yang sebelumnya tadi ya, kita bisa melihat dari masalah yang kedua. Ini merupakan seri geometri yang misalnya kan yang kita jumlahkan jika dan hanya jika nilai mutlak dari R-nya itu kurang dari satu. Dan ini kita bisa melihat kasusnya. Kasus ini kita interpretasi lagi menjadi persamaan satu titik dua. Ketika ini ya, ketika kita melihat kondisinya seperti ini, jika kita disuruh jumlah ya tinggal masukkan saja rumusnya. S ini sama dengan A dibagi satu kurang R. Ini rumus ini paling paling tidak lagi karena SMA itu sudah tidak SMA itu sudah diperkenalkan dengan hal-hal seperti A ini adalah nilai awalnya satu kurang R tadi kan rasio ya. Nah, ini sebagai contoh untuk apa namanya untuk pengenalan divergen atau konvergen itu sebenarnya. Makanya deret tersebut ya kemudian disebut konvergen. Kalau selanjutnya sebelum jauh ini kita coba mundur lagi. Coba mundur tentang barisan tak hingga. Ini ya, ini pengenalan saja. Misalnya kita ada satu A, 2, 3 sampai dengan A tak hingga ya. Dengan A tak hingga. Lalu barisan AN ini konvergen, ya kan tadi ya, ketika kita itu lalu ada nilainya. Lalu divergen seperti apa? Divergen juga sama. Jika kita cari limitnya, KN menjadi menuju tak hingga itu hasilnya juga tak hingga. Jadi bisa katakan divergen. Misalnya ini ada contoh. Contoh tentang barisan. Kita diberikan misalnya seperti ini. AN itu sama dengan 1 ditambah 2N dipangkatkan 1/2N. Konvergen atau divergen? Misalnya ada pertanyaan seperti ini. Tinggal kita cari nilainya. Cari nilainya. Nanti ini besok ya. Ini hanya pengenalan saja ya. Saya ingatkan lagi. Cari limitnya, ya kan? Misalkan ruas kanan itu sama dengan L ya. Sehingga untuk menyelesaikan ini kita
kita dekatkan dia dengan logaritma natural. Jadi semua ruas itu kita kalikan dengan logaritma naturalnya ya. Ln-nya ini. Makanya di sini ada ln limit n ya 1 ditambah 2 n sama dengan ln L. Logaritma natural itu sama dengan eksponensial 10 ya. Lalu dengan teorem dengan form dari apa namanya sifat-sifat limit, limit itu limitnya kita keluarkan ke sini, ya kan? Kita keluarkan ke sini. Lalu len-nya ini menjadi len yang milik si seper 2 n. Logaritma natural itu sama dengan logaritma. Coba dibuat kembali sifat-sifat logaritma itu kan banyak itu. Kalau di buku SMA itu biasanya 13 ya itu yang standar 13 sifat logaritma itu. Tapi kan banyak kalau kita explore terus tuh banyak sampai ratusan logaritma itu kita bisa kembangkan. Ya, ini milik si ini jadinya seperti itu. Lalu ya kita selesaikan. Kita selesaikan. Nih ya, dua n-nya saya tambah 2. Ini tadi kan yang kita tulis ulangnya. Lalu limitnya ini 1/2 ada dikali 2. Ini menggunakan ini ya, menggunakan dari Lobita. Dari Lobita itu kita turunkan pembelang, turunkan penyebutnya. Menggunakan dari Lobita. Sehingga kita peroleh bahwa nilainya itu ternyata menuju 1 ya. Menuju 1. Berarti ini bisa kita katakan ini adalah suatu convergen ya. Besok. Nanti besok hari ini kita coba buat pengenalannya saja dulu seperti apa. Untuk pengenalan data hingga juga sudah sama ya. Sama, lalu untuk ujinya itu ada banyak ya. Uji ketika suatu deret suku positif dan beberapa uji konvergenan itu ada banyak ya. Salah satunya adalah uji integral lalu ada uji banding biasa, lalu ada uji banding limit, uji banding limitnya, lalu ada uji rasio. Menarik di sini nanti kita akan mungkin lebih banyak ke uji banding rasio ya sama pengenalan integral itu seperti ini ya. Misalnya ada suatu deret dengan 3 pangkat K ya. Kita cari limitnya ketika limit K menuju hingga. Ketika limit K menuju hingga. Lalu ini ya. Berarti ini kan kalau 3K. Setelah 3K kan berarti 3K tambah 1. Anggap saja 3K tambah 1. 3K tambah 1 dibagi dengan yang pertama ya. Per 3K. Kita dapatlah sesuatu ini. Dengan catatan seperti ini ya. Jika kurang dari 1 itu adalah seri konvergen. Jika lebih dari 1 atau nilainya seperti ini ya. Sama dengan plus hingga ini adalah seri divergen. Lalu ketika persis 1, ini seri ini bisa konvergen atau divergen. Ini adalah satu kasus-kasus yang agak menarik kalau kesempatan saya. Lalu ada definisi dan notasi. Ada definisi dan notasi. Di sini ada banyak seri infinite ya, seri hingga yang mengikuti seri geometri. Bisa dilihat beberapa contoh dari misalkan 2 dari A sampai C ya. Beberapa contoh di sini kita coba generalisasi sebuah seri infinite. Kemudian kita ekspresikan itu ke dalam bentuk. Makanya dari persamaan A, B, C ini dapat di dalam bentuk seperti ini. A1 ditambah A2 tambah A3 sampai AN ya. N atau misalnya titik-titik ini kalian mau menuliskan AN tambah 1. N tambah 1 merupakan indeks.
Sehingga dari sini, ini kan kita bisa mengatakan ini adalah suatu bentuk positif integer ya, yang tadi. Ini pembahasan yang kayak tadi ya, yang integral ya. Ini bisa dilihat untuk formula-formulanya, formulanya ya. Misalnya yang 2,3 ini 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ini bisa kita tuliskan dia dalam bentuk n kuadrat. Atau x dikurang x kuadrat ditambah x pangkat 3 per 2 ditambah titik-titik. Ini bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Minus 1 pangkat n kurang 1 dikali dengan x pangkat n dibagi n kurang 1 faktorial. Ya. Kalau orang matematika, saya dulu memang orang matematika. Kalau matematika itu biasanya, eh, ya kalau saya lupa namanya. Terus numerik ya, iya nggak salah ya. Kita ini di metode numerik. Untuk misalnya barisan itu kita buat dia ke dalam bentuk skema dalam rumus sehingga untuk memudahkan kita untuk menyelesaikan. Lalu ini juga sama ya. Ini tentang kuantiti dari n faktorial. Misalnya sebagai contoh itu 5 faktorial. 5 faktorial itu bisa kita tulis ulang dengan seperti ini. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lalu kalau 10 faktorial berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Sebenarnya ini masih ada lanjutannya ya. Kali 1 kali 0 faktorial. Karena 0 faktorial itu hasilnya juga 1. Yang kedua dari ini ya, makanya di sini tadi untuk kuantiti dari nol faktorial ini kita bisa mendefinisikan itu dengan satu. Kalau ada pertanyaan, nilai nol faktorial itu sama dengan berapa? Kalian jawab saja, ini tuh nilainya satu. Sehingga ini ya, kita lanjut ke sini. Kita bisa menulis seri yang lebih sederhana, ya kan? Biasanya kalau panjang-panjang begini kan kita bingung. Ya. Kita menuliskan lebih sederhana, lebih pendek, sehingga kita menggunakan ini ya. Sains sumatif ya kita menggunakan sigma sains sumatif formula beberapa kondisi sebagai contohnya ini 2,4 yang 2,3 tadi kita sajikan ke dalam bentuk dua ini ya sama 2,4 jadinya seperti ini sigma n sama dengan 1 sampai dengan hingga dengan fungsinya itu sendiri adalah n kuadrat. Jadi ketika n-nya 1 adalah ini ketika n-nya 1 ya n-nya 1 berarti 1 kuadrat. Ketika n menuju 2 berarti 2 kuadrat. Ketika n menuju n-nya sama dengan 3 berarti 3 pangkat 2 dan seterusnya. Ini yang sedangkan untuk bentuk yang persamaan ini tadi. Yang 2,3b ini sajikan ke dalam bentuk formula yang lebih pendek itu jadinya seperti ini. Ini sama nanti kalian uji coba ketika n-nya itu sama dengan ini saja. Jadi nilai n-nya 2 sama dengan seperti apa. Ketika n-nya 3 seperti apa. Nanti kalau n-nya sama dengan 2, ya pasti bentuknya itu adalah x. Ini ada beberapa contoh ya. Beberapa contoh bisa dilihat ini tadi ya, kita menggunakan dari log kita. Nanti untuk pertemuan yang tata mayanya kita akan bahas lebih, lebih dalam. Nanti kita akan bahas ulang lagi. Ini bisa kalian bisa selesaikan di rumah ya masing-masing. Problem section 2 dari nomor 1 sampai dengan nomor silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan misalnya ada kesulitan bisa bertanya, tapi jangan bertanya apa jawabannya. Repot ya. Lalu ada aplikasi ya, beberapa aplikasi. Ini saya rekomendasi untuk kalian tentang apa namanya aplikasi sederhana menggunakan Google Colab ya. Silakan download kalau yang versi Android atau tablet atau iPhone itu bisa itu tersedia. Silakan download aplikasi Google Collaboratory, Google Colab.
sederhana aplikasi ini hanya menggunakan akun saja, ini akun saya. Akan akun, lalu nanti kita, untuk selanjutnya itu kita akan coba di Tatak Maya. Saya coba simulasi ya. Yang menggunakan Google Colab silakan, tapi kalau saya itu biasanya saya menggunakan Jupyter. Kalau untuk yang belum memiliki laptop atau PC, silakan menggunakan Google Colab soalnya dia agak tidak berat ya. Ini saya sudah coba semalam. Nanti kalian tinggal teman-teman mahasiswa tinggal menuliskan source code, coba running program menggunakan HP masing-masing. Tidak loading seperti ini ya. Saya coba kernelnya saya coba start ulang dulu. Kernelnya saya coba start ulang. Clear ya, jaringan ya. Nah, seperti ini ya. Kalian hanya kalian menuliskan beberapa program ini aja di lewat Google Colab di menggunakan Android. Nanti caranya sebentar kita coba di pada saat tatap layar ini. Lalu ada ini, lalu misalnya yang menggunakan fraction. Ini sudah menggunakan fraction. Sebenarnya sama. Konsep ini dan ini tuh sama. Kita coba telaah yang bagian satu dulu. Yang bagian sini. Misalnya for n in rank, berarti ini untuk n dengan ranknya itu 1 sampai dengan 21. Ya kan? Ini rumus yang tadi tuh ya. Suku sama dengan 1 kali 2, ya kan? 2 pangkat. Biasa kalau untuk bahasa Python itu, bahasa Python yang seperti ini dibaca pangkat. Ini pangkat n kurang 1. 1 kali dalam kurung 2 pangkat n kurang 1. Lalu kita definisikan tadi kan dia sebagai suku ya, ini kan suku. Lalu kita coba print sukunya seperti apa. Print sukunya seperti apa? Kita run dia. Kita lihat berarti suku pertama itu adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32 sampai selanjutnya. Ini dia hanya mengulang, hanya mengulang dia hanya mengulang. Suku-sukunya itu seperti ini. Ya, dari suku ini kita coba buat ya, ini baru suku ya. Ini kita coba cek jika menggunakan variabel input ya. Input running. Misalnya suku dari berapa? Nah, kita coba saya suku yang ke-10. Anggap saja seperti itu ya. Enter. Oke, saya agak loading ya. Coba menggunakan ini saja. Menggunakan ke jaringannya belum. Start jaringannya. Ini ya. Wow. Harusnya hijau di sini.
Makanya kita coba pakai bulat saja ya. Ya, oke, kita lihat. Ini hanya contoh ya. Kita jujur. Masih tetap nggak mau. Hmm, Masih ya, masih nggak. Oke, dan di sini pasti saja. Inputnya 10, kita coba running dia. Ya, dari berapa kita ke 5. Yang suku akhirnya anggap saja 100. Ntar lagi. Misalnya untuk nilai A-nya yang angka awal itu tentu saja. Ya, berdasarkan rumus ini ya. Jadi sebenarnya kita buat-buat rumus dari tadi yang sesuatu yang rumit kita sederhanakan, lalu kita buat lebih sederhana lagi dalam bentuk aplikasi. Misalnya rasionya anggap saja 5 ya. Anggap saja rasionya itu 5. Enter. Proses. Ternyata sukunya itu seperti 1875 jumlahnya ya. 1875, 9375 sampai dengan ini. Seperti itu ya, ini contoh, nanti sebentar kita bahas. Lalu jika ada pertanyaan, akan bertanya di LMS atau lewat WhatsApp. Lalu ini ada beberapa saya misalnya kalau kalian bertanya langsung juga boleh. Ya, seperti itu ya, kita cukupkan pertemuan video ini. Akhiri, like, subscribe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan salam sehat.